Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirgahayu Pratama, NPM 2140402108. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai eksternalitas pada mikroekonomis dengan dosen pengampu Bu Ceritin Devi untuk melengkapi tugas mata kuliah Mikroekonomi 1. Eksternalitas meliputi eksternalitas positif dan eksternalitas negatif, di mana eksternalitas positif yaitu adanya penghijauan lingkungan, sedangkan eksternalitas negatif yaitu seperti kebakaran hutan di suatu negara akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang berdekatan dengan negara tersebut. Eksternalitas terjadi karena adanya perbedaan antara marginal sosial dan privat cost suatu barang. Dalam kasus kerusakan lingkungan di atas dapat menimbulkan eksternalitas negatif karena adanya unsur biaya tambahan dalam bentuk social cost yang masuk dalam komponen harga barang akhir. Eksternalitas positif yaitu tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa seorang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut, maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Eksternalitas negatif adanya biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Adapun jenis-jenis eksternalitas yaitu efek atau dampak suatu produsen terhadap produsen lain. Yang kedua yaitu efek atau dampak samping kegiatan produsen terhadap konsumen. Yang ketiga yaitu efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain. Yang terakhir yaitu efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen. Yang jenis pertama yang saya jelaskan yaitu produsen terhadap produsen lain, di mana aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain. Contohnya yaitu dampak atau efek dari bentuk biaya pemurnian atau pembersihan air yang dipakai oleh produsen hilir yang terkena pencemaran air akibat dari produsen hulu. Yang jenis kedua yaitu produsen ke konsumen, di mana aktivitas yang merubah atau menggeser fungsi utilitas atau pemanfaatannya oleh rumah tangga atau konsumen. Contohnya yaitu polusi udara, menurunnya daya tarik alam karena pertambangan, dan terakhir yaitu bahaya dari radiasi. Jenis yang ketiga yaitu konsumen ke konsumen lain, di mana aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Contohnya yaitu pembakaran sampah oleh tetangga. Yang kedua yaitu bising suara radio atau televisi tetangga. Yang terakhir yaitu asap rokok bagi orang lain. Jenis yang keempat atau yang terakhir yaitu konsumen ke produsen, di mana aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Contohnya yaitu limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai sehingga mengganggu usaha tertentu yang memanfaatkan air tersebut. Misalnya usaha perikanan atau nelayan dan perusahaan air bersih. Bentuk-bentuk eksternalitas. Yang pertama yaitu eksternalitas yang bisa habis, di mana suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang privat. Jika barang tersebut dikonsumsi oleh seseorang individu, barang itu tidak bisa dikonsumsi orang lain. Yang kedua yaitu eksternalitas yang tidak bisa habis, yaitu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik. Konsumsi seseorang terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya. Eksternalitas di mana kegiatan seseorang atau sekelompok yang berupaya meningkatkan kesejahteraan, menimbulkan kerugian atau keuntungan bagi orang atau kelompok orang lain. Di mana eksternalitas ekonomi ini saling menguntungkan, sedangkan eksternalitas di ekonomi ini dapat merugikan orang lain. Bagaimana cara mengatasi eksternalitas negatif? Yang pertama yaitu regulasi, di mana
EPA mewajibkan semua pabrik untuk mengurangi limbahnya hingga 300 ton per tahun. Yang kedua yaitu pajak Pigovian, di mana EPA mengenakan pajak sebesar 5 juta untuk setiap ton limbah yang dibuang oleh setiap pabrik. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, di mana pajak Pigovian ini atau corrective tax, konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan biaya marginal dari eksternalitas yang dibuatnya. Bagaimana penerapan prinsip eksternalitas? Yang pertama yaitu penerapan teorema cause, di mana pelaku-pelaku ekonomi pribadi atau swasta dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas yang muncul di antara mereka melalui negosiasi sehingga efisien bagi kedua pihak. Yang kedua yaitu izin polusi yang dapat diperjualbelikan. Yang terakhir yaitu asuransi. Yang selanjutnya yaitu kualitas lingkungan hidup Indonesia yang sangat mengkhawatirkan, di mana untuk di sektor air, dari 35 sungai di Indonesia yang dipantau, evaluasi hasil pemantauan yang menyebutkan status mutu menurun atau air sudah tercemar. Secara kuantitas, air di Indonesia juga mengalami penurunan secara rusaknya daerah tangkapan hujan, sehingga pada musim hujan air tidak sempat meresap ke dalam tanah dan terjadi banjir. Dan pada musim kemarau, persediaan air berkurang karena suplai air dari mata air juga berkurang. Titik masalah udara dan atmosfer di tanah air disebutkan mengalami kondisi yang sangat kurang baik, di mana kualitas udara menunjukkan kadar NO2 dan SO2 tinggi di beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Khusus untuk lahan dan hutan, persoalan kerusakan lahan dan hutan pada tahun 2006 tidak menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju kerusakan hutan dan lahan meningkat tajam setelah tahun 1997 yang mencapai rata-rata 3,5 juta hektar per tahun. Baiklah, terima kasih atas penyampaian yang saya berikan. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.